Iya. Lupa. Padahal udah latihan tadi ya, tapi udah keren. Lupa bang liriknya. Gak apa-apa. Keren. Ya kan? Saya kan tadi udah perjanjian. Kita udah latihan. Tidak ada take 2. Sudah aku kasih kalian latihan jadi ini 400 kali. Nggak di-cut bang? Enggak. Kita udah latihan 400 dong. Iya. Memang gagal bang. Memang dangmar bakat itu bang. Oh lu bang. Padahal Ulang lagi. kita udah seminggu latihan. Sekali lagi. Kasih pet. Boleh Pak Petra ya? Boleh. Kita kasih sekali lagi. Boleh. Sekali lagi ya, kadongan ya. Kita lihat dulu. Kalau nggak bagus, Duo si gale-gale. Atsura boy manian dung oku bulani suratono ku madisi isi nirohaki. Lo gak sih Om? asa takas di botoho, asa takas di idaho, tungso ada hasian na asing siako. Ho madiang awadiho hitana dua ho madiho hitana dua kabesada. Horas, mantap. Balik lagi di Batak Bicara bersama Batavia Media, Hits Pemuda Batak dan ada juga Zona Batak. Dan barusan tadi kalian mendengarkan perpaduan Yang tidak seberapa ini? yang sangat-sangat aduhai. Sangat sederhana ya. Jadi kalau kalian butuh-butuh penyanyi-penyanyi wedding untuk di pernikahan adat kalian, jangan undang mereka. Terima kasih bang Karena itu akan promosinya. menghancurkan suasana pernikahan. kenikmatan acara kalian, di mana akan ngamuk-ngamuk lah tulang kalian. Dan selera makan bang. Iya, Bapak Uda juga, udokon kan, unak pola, ya kan? Amang ya bang. Nah jongiran halaki. Aduh. Dengan foto lagi marede bang. Aduh. Dui. Lari misalnya suara tulunai bang. Sulbui maredi. Ali soal sama redim. Enggak, tapi keren banget. Tadi judul lagunya apa sih? Jadi judulnya itu Buanau bang. Buanau. Itu tentang? pasti tentang cinta bang. Enggak, kenapa? Ceritanya apa di situ? Di situ ceritanya istilahnya bahwa aku untuk Kita harus jadi satu. Harus jadi satu. harus selaras lah aku dan kamu. Oh, gitu. Mbak Dia. Nah, seperti itu bang. Madiho. Selama orang tua merestui. Ya. Harus lah. Ya. Iya kan? Harus Karena orang Batak sini ujung-ujung kan restu orang tua. Restu orang tua paling Karena penting. iya kan, restu dan invoice. Iya, sekarang mau tiba-tiba sidang mut 80 juta, mama sama bapak nggak mau bantu. Ya kan? Iya. Hancur juga. Betul. Jadi memang yang perlu diambil hatinya adalah calon Mertua. si matua. Iya, si matua itu yang Jadi kau bikin lagunya ya. Aman. Sama seperti kita mengambil hati Akadongan supaya ikutan untuk beraspirasi di Batak Bicara. Dan kemarin kita sudah melaunching video pertama ya, episode 1 dan thank you banget ya. Ini bagus banget kemarin responnya. Berapa Slide itu, Ada Bang? sekitar 150-an komen. Banyak juga bang ya. Ya, Di video pertama kita ya. setengah mencaci maki, terutama mencaci maki yoga ya. Makasih ya. 20% mencaci maki. Mbak, bener gak tuh caci maki? Nanti pada Baperan lah dulu dibilang itu bener. nanti pada Ya cek itu Bang. Tapi seru-seru. kata-kata motivasi bang. Iya, itu ada kemarin tuh ada dari Amang Horas Saragi. Waduh. Itu bagus banget. Bagus Dia banget, bilang gini, malam Batavia, Batak Bicara, kata dale, karena kan kemarin kita membahas salah satunya adalah Batak dale kan, definisi Iya, Batak betul, dale. dale. Nah kalau menurut Amang ini, Batak dale itu memang tidak enak didengar. Kata ini sepertinya hanya cocok di Samosir aja lah. Katanya kan. Samosir. Iya. Kalau di rantau ini tugas yang paham Batak untuk mengajari yang belum paham. Dengan baik dan pelan-pelan saja. Coba. Pelan-pelan saja ya.
Kau harus tanggap dong di. Iya, Itu tadi di C Chris minor tadi. Iya, siap bang. Aku kirain tadi di J bang. Oh, di J, ya? Di J. Ada nggak kunci J itu? Nggak ada. Nggak ada. Jongir. Agak bang. Jadi pelan-pelan aja supaya nggak kabur. Dia ngasih contoh, jadi adiknya dulu BTL dari Siantar. Masih kecil nggak tahu bahasa Batak, pas merantau ke California, USA ya, Wah, di USA. bang. Pas kali bang. Sekali. Iya. Pulang ke Indonesia bahasa Bataknya lancar. Mau lihat. Tepuk tangan dulu, Bang. Tepuk tangan dulu ya. Jadi itu ya. Mau lihat godang tuh Amang Horas, Ya. Saragi. Orang Saragi. Mau lihat godang Amang. Terus ada lagi tuh gak? Apalagi tuh gak? Ada kemarin ada komen lagi tuh gak? Yang di YouTube. Ini Itu Bang. ada dari keluarga kita juga ini. Godang Raja Guguk. Tuh Raja Guguk ya. Iya. Horas bangsa Batak. Senang ada grup Batak ini yang menyuarakan keindahan dan keunikan orang Batak. Jangan pernah malu mengaku you are Batak, but proud yourself being. Aduh, ketutup. Tapi itulah ya intinya. Tapi intinya dia tetap Dia senang menyuarakan, karena ya, ada acara keindahan. Batak bicara, ada kita-kita yang Ada kita-kita yang Ya, menyuarakan. Betul. Iya. Inspirasi dari ini ya, Ketan keluarga. hitam pula ini lapetnya. Sorry ya, ini akadongannya kita. Kita belum mulai Bang, udah lapar banget udah lapar duluan. Tugas mulu di. Belum bang. Komen-komen Si gitu. titik si opa, golang-golang pangarautna. Matu tuh. Tung saja pinatupa. Selas maromu nama jalo. Matu tuh. Jadi diamu amang baru nami. Jalo hamu mah. Siap. Jadi gimana ya? Masih ada komen yang lain? Komen masih ada dari. Wah banyak nih bang. Ada enggak udah gue pilih. Udah nih dipilih tuh. ya bang. Coba aku baca ya ini ya. Nah ini, jadi di sini ada dari Vikan Mora. Oke. Ini kata dia nih kontennya bagus. Mari sama-sama belajar Horasian Pardosa Abah, Pardolo Sanggul. Pardolok Sanggul. Pardolok Sanggul. Pardolok Sanggul. Pardolok Sanggul. Pardolok Sanggul mana? Kumbahas bang. Umbahas. Kumbahas Dolo Sanggul tuh terkenal bang. Wah dingin banget Jadi itu bang. kampung Oh, iya? mamaku itu. Iya. Oh ya, Oh Sanggul. jauh dari Balige. Jauh, Kalau- lumayan jauh lah. Iya jauh bang. Udah Jauh. beda kabupaten kan. Nggak beda kabupaten nih bang. Dulunya Dulunya Taput, sekarang udah bisa dia. Oke. Dolo Sanggul. Next. Lanjut pra, coba pra ini pra ada lagi nih. Coba. Selanjutnya ini dari ini nih gua baca deh. Benedictus nih. Benedictus J. Sihotang. Sungguh kagum dan bangga menonton konten seperti ini di YouTube. Semoga semangat dan kebatakan yang ditunjukkan dalam video ini dari abang bertiga ini bisa ditiru oleh seluruh generasi pemuda Batak zaman sekarang. Matu tuh. Ini Jadi- komen-komen kayak gini penyemangat lah. Penyemangat. Makanya Mau kalau lihat komen- nutrisi Matu, nih, nutrisi. kalau kalau komen yang mana menyakiti lain nggak aku Benedictus. taruh. Aku tahu kalian baper-baperan orangnya. Enggak ini jadi memang sebetulnya bagus sih bang komen-komennya bang. Rata-rata sih memang Ya. mereka sudah mulai inilah bang. Jadi Udah memang support. ini kan yang kita harapkan ya. Maksudnya Batak bicara ini bukan mau main pintar-pintaran. Bukan, betul. Mau, aku yang paling Batak, kau kurang Batak. Kau ini. dalenya kau gitu. Iya, maksud gua ya kalau lu emang mau ngasih masukan kasih kayak kemarin kan banyak banget yang ngasih masukan dengan baik tentang Huta Balian. Huta Balian itu Iya. adalah marga. Iya kan? Nah, Betul. Karena kita selempet kali ya. Iya, mungkin ya namanya juga kan saling belajar ya kan. Tapi Kita nggak ada edit-edit masalahnya. nggak ada. Dan mereka ngasih taunya juga asik gitu loh. Nah, ini yang gua keren. Ini menurut gua Batak keren. Betul. Ya. Bukan yang Ya, Buta Balian aja nggak tahu gitu. Gitu aja nggak tahu, Mailau memerekku kurang ajar. Enggak. Justru komen yang kemarin Males gua. dia ngasih pembenaran. Iya, gitu. padahal dia yang punya marga loh. Dan dia nggak tersinggung. Betul. Salut buat Artinya Agi komen-komen. ya. Agatha Huta Balian. Iya. Agatha. Salut buat Lae. Mau lihat Nah layak. itu yang termasuk smart netizen. Smart netizen. Iya. Oh iya. Harus respect kita bang. Harus respect. Iya. Makanya ini yang kita harapkan apa maksudnya kondisi yang seperti ini yang kita harapkan di Batak bicara, tidak ada saling caci maki, nggak ada yang sok pinter-pinteran ya Tapi saling belajar. Semenjak ada Batak bicara nih, trennya sekarang nama-nama di Instagram itu udah mulai pakai marga. Waduh. Itu Waduh. kemarin kita udah kasih masukan. Iya. Kalau mau komen Aduh. pakai Pakai marga. Pakai marga. Memang jadi trennya udah mulai ini lah, udah mulai Harus bagus lah. bang. Kalau nggak ada marga udah susah kita kan. Betul. Nah sekarang kita Sesuai juga dengan ini bang. apa tuh? Oh iya iya. benar. Waduh. Komen-komen visi. mereka itu ya kayak gini, diskusi tanpa emosi tapi saling mengisi. Diskusi tanpa emosi tapi Tapi saling mengisi. Iya. Wah ini dia berarti. Ini apa namanya ya? apa? Tagline. Tagline kita. Tagline kita. Betul. Nah, ngomong-ngomong diskusi, ini kita udah harus masuk ke diskusi yang sekarang nih. Iya. Ya kan? Yang pertama itu apa sih? Enggak. Jadi kita ini ada 3 topik. Yang pertama topik kita tuh benarkah
pernikahan adat Batak sangat rumit dan perlu direnovasi. Waduh. Mantap jiwa. Iya. Pernikahan adat Batak nih agak Betul, berat. ini kan sebenarnya adalah keresahan-keresahan yang masuk ke Batavia, zona Batak dan Hits Pemuda Hits Batak. Pemuda Batak. Iya. Ini bukan kata kita. Ini ada keresahan-keresahan dari dongan-dongan Batak mungkin millennials yang bilang pernikahan Batak itu adat Batak itu rumit. Bukan kata kita ya. Kita menyampaikan. Nah, kalau misalnya ada masukan kita kasih pembelajaran yang benar. Betul. Jadi sebenarnya lo dulu deh, ya. Menurut lo rumit gak pernikahan adat Batak? Kalau saya kurang tahu bang, karena Belum. saya belum pernah nikah. Oke, Adi udah pernah lihat, udah pernah datang? Kalau lihat dan datang bisa dibilang pernah, Bang. Datang lo sih gimana? pernah, datang. Kalau menurut aku sih ya pernikahan Batak itu memang syarat makna. Betul. Syarat makna prosesinya memang agak sedikit banyak, tapi disitulah momen-momen yang nggak bisa terlupakan. Betul. Ya, jadi memang banyak yang bilang kalian kok berpikir seperti itu, ya namanya pemikiran orang kan. Nggak bisa juga kita salahin gitu. Tapi kalau mau kita benerin. Nah, ini contohnya udah banyak beberapa komen yang masuk. Memang sebenarnya Bang topik ini kan yang tadi seperti yang kita bilang tadi ada pro dan kontra. Banyak. Iya. Di satu sisi ada keresahan juga. Ada yang bilang rumit, tapi rumitnya itu bukan berarti kontra, tapi hanya mungkin ada yang bisa dibenerin di beberapa Betul. di beberapa ini misalnya mengulosi 17 ulos, ya kalau bisa 6 ulos misalnya. Improvement berarti Bang. Improvement. Betul, Ya betul. gitu lah kan. Makanya dibilanglah renovasi. Kan nggak bilang renovasi besar-besaran. Iya. Renovasi aja. Renovasi kan nggak merubah pondasi Bang. Ya? Betul. Omongan yoga apa Kak kemarin? yang kau posting di Hits Pemuda Batak kan? Iya, kecantikan apa tuh? Kecantikan terkadang kecantikan bisa meruntuhkan pondasi. wah, ini bener. Ini ngomong-ngomong yang ini cantik nggak nih? Ya, itu si Tohang nih. Enggak. Ini temanku bang. Nah, coba Stasi ini. Jadi ini komen pertamanya, pernikahan adat Batak itu indah banget katanya. Tapi sayangnya terganggu sama gengsi yang semakin lama semakin tinggi. Ini salah satu poin yang selalu aku suarakan di mana-mana ketika lagi bahas pernikahan adat Batak. Sebetulnya pernikahan adat Batak itu tetap bisa dilakukan walaupun cuman ada 25 orang. Karena yang penting bukan jumlahnya, tapi yang penting peran-perannya lengkap. Sayangnya makin kesini orang makin pengen pesta gede-gedean. Undangan harus sampai ribuan dan nanti orang-orang banyak sebanyak itu akan ngasih ulos dan wejangan yang panjang lebar. Lagi-lagi karena gengsi dan pengen tampil. Nah, biayanya juga jadi sangat mahal. Waktu juga durasi juga jadi panjang. Dan lebih parahnya lagi, semua jadi kehilangan makna dari adat itu sendiri. Mau tahu yang lebih parah lagi? Kalaupun keluarga nggak sanggup dan nggak mau pesta besar-besaran, akan dihujat sama keluarga lain dan dibilang nggak tahu adat. Ngeri ya? Ngeri kali. Ya jangan sampai kayak gitulah. Jadi nggak semuanya harus diukur dengan uang. Adat nabalga, manang adat tageleng, adat tuh. Betul. Ya kan? Geleng pay adat duy. Tapi Warga kalau duy. dibilang adat dilaksanakan 25 orang bisa ya? Ya, yang penting Sebenarnya perannya sih, Bang, penting itu pada datang istilahnya semua, Bang. yang mengulusi Iya, itu bisa. aja. Ada istilahnya yang penting suinapang nopat itu. Apa tuh? Ada istilahnya. Iya. Wah, makin Ya dalam itu nih. istilahnya itu di situ ada peran-peran di situ yang menerima ulos sama yang mengulusi itu tadi. Oh, Gue sih terus terang belum pernah lihat ada pesta adat Batak isinya 25 apa 100 orang aja belum pernah. Kalau ada sih keren. Sebenarnya sih bisa dibatasin lah karena untuk perannya sendiri kan sebetulnya hanya ulos-ulos tadi itu aja. Jadi sebenarnya pada intinya si Stacy ini setuju untuk direnovasi. Ada renovasi yang maksudnya yang ini jangan terlalu panjang, mandok katanya juga nggak usah terlalu banyak orang, yang mengulosi juga nggak usah terlalu banyak. Yang paling ditekankan di dia sih ini Bang gengsinya tadi Bang. iya, kayaknya sih dia Itu gengsinya itu, gengsi yang itu. pengen tampil di ribuan Iya. ini gitu, teman Jadi sama mungkin keluarganya. Maksud dan tujuan dia tuh supaya jangan dijadikan adat ini sebagai gengsi gitu. Sebagai panggung mungkin ya. Tapi sebenarnya ya kalau aku sendiri ngelihatnya dibilang gengsi dan lain-lain sih sebenarnya itu suatu hal yang lumrah. Gini, di situ kenapa aku kalau ke pesta adat itu bangga? Karena di situ kau bisa ngelihat semua orang pakai jas. Mau tukang tambal ban, mau dia jenderal, mau dia siapapun, semuanya sama. Latar belakangnya nggak Latar belakang mempengaruhi ya. nggak berpengaruh. Semua yang cowok pakai jas atau pakai batik, yang cewek pakai pakai kebaya. Jadi menurutku memang di situ saatnya orang berpesta, gitu loh.
Dan tidak ada batasan di situ. Yang tukang tambal ban jadi hula-hula, yang jenderal jadi parhobas nggak pusing. Ya udah, ikutin aja aturan adatnya gitu. Jadi kalau dibilang gengsi atau tidak gengsi, kita belum bisa ngejudge juga sih bahwa itu based on gengsi gitu. Parhobas tuh yang ngebantu. Yang menyiapin. Jadi parboru. Gitu loh. Jadi kalau dulu sih ya masih kalau di kampung-kampung tuh parhobas itu kan memang perannya sangat penting juga, Bang. Ya sangat lah. Beda dong kalau di Jakarta, Bang. Kalau di Jakarta kan nggak pakai WO, Bang. Ngamar WO. Anggo WO kan cuma mempersiapkan doang. Ale kan nggak catering sudah ngaduk catering, musik nggak isi sudah, Bang. Nah, yang ngurusin jambar siapa? Maksudnya yang kalau di hutan itu bang, semuanya serba kita gitu. Ngerti. Dari menjal-jali. WO juga baru itu. Gua aja belum ada WO tahun-tahun berapa itu WO. Baru-baru ini. Enggak lagi WO itu tuh cuman kayak nyariin gedung. Iya betul sih. Terus nyariin catering yang murah. Terus terang itu aku pakai WO. Nah, tugas si WO itu adalah membuat budgetnya yang dipunya sama Itoku dan Layakku ini jadi ngepas, jadi masuk. Itulah tugas WO. Tapi kalau kayak parhobas Namboru dan lain-lain tuh masih Tetaplah di situ ada perannya ya, Bang. banget, masih lah. Gitu. Itu dia sih. Memang kalau disangkut pautkan sih, memang Batak ini sebetulnya adat ini memang ya unik dan memang harus dilestarikan ya, Bang. Iya. Dan gue kan sempat juga waktu itu wawancara sama Syukur Nababan. Oh iya, Pak Syukur Nababan ya. Nah, di situ ada satu kata-kata beliau yang menurutku keren. Jadi dia bilang, segala aturan dan peradaban yang rumit itulah yang membuat kalian jadi anak raja. Gitu loh. Jadi kalau kalian kawinnya nggak rumit, nggak ini, ya lu orang biasa-biasa. Karena lu anak raja, makanya lu harus Di situlah kesannya tadi, Bang, berkesannya tadi ya. Betul. Ido. Next siapa tuh? Nah, Kedua dari Sweetno Raja Guguk. selanjutnya ini dari Lae Suwitno Raja Guguk. Di sini dari dia dang si renovasion adat Lae. Molo adat si jagaon jala si ajar honon satu pinoparta haduan. Alana adong do hatanina tua-tua manamat do. Oputa si jolo-jolo tubuh martukot si ala gudi. Nipunukan ni parjolo paiuton ni parpudi. Molo ta renovasi adat sarupa mahita mangurui isina sejarah ni oputa. Unang gabe gait kita. Oke, jadi kalau si Kalau dia nggak setuju buat renovasi. Nggak setuju direnovasi. Laya Sweetno ya. Sweetno ini nggak setuju dia. Karena menurut dia kalau sampai kita merenovasi itu akan ada pengurangan makna di dalamnya. Sebetulnya sih, Bang, ini sih jadi istilahnya bukan renovasi sih, karena antara diluat di daerah A sama di daerah B itu sebenarnya faktanya sekarang tuh sebenarnya sudah beda posisi adatnya, Bang. Jangankan itu, misalnya nih Jakarta Medan tuh udah beda, Bang. Jakarta Bandung. Nah, Jakarta Bandung aja Yang paling dekat Ya, ya. jadi kalau ada kawin nih, misalnya kan tetap ya kan ada Namboruku di Bandung. Itu kalau ada pesta di Jakarta, dibawalah Simanjuntak dari Bandung. Itu pasti ada sedikit Jadi memang itu perdebatan. Dan songono mulu di Bandung. Dan songono mulu di Jakarta. itu, Itu Bang. songono do, Jadi aku pernah dengar dari orang tua termasuk dari bapakku. Jadi ada istilah unang paksaon nabi notom. Oh, oke. Iya. Nggak, jangan kita paksakan apa yang kita tahu karena memang dulu tuh Oput Tanah Jolo memang dibilang dangdos adati pardalana di Sudi Luat. Dang pola behai kan dibilangnya gitu kan. Ada istilah Oput Tanah Jolo itu asing rura, asing duhutna, asing luat, asing ruhutna. Ada gitu, Bang, istilahnya gitu. Ya, Jadi istilahnya Mbak Lain ladang, lain ilalang ya kan. masih Jadi- paunean mah istilahnya gitu, Bang. Dan tapi biasanya sih memang pada akhirnya saling pengertian kok. Nah. Jadi dijelasin balik. Jadi songododo para mulai Jakarta songododo. Nah, tinggal lagi sebetulnya balik lagi sih sebetulnya prosesi pernikahan ini syarat makna sakral dan memang harus dilandasi tadi holong tadi, Bang. Betul. Kalau ini ya memang kalau yang kita lihat memang ya kalau kata Natua Najulu kan, Bang, memang dibilang
holong do odolan ni adat nauli. Istilahnya gitu, odolan itu dasar. Jadi di episode kedua ini si Baudi tiba-tiba pinter banget Pinter banget ya. Bukan, Buat Bang, kita memang terlihat bodoh gitu. Dari tadi aku diem dulu bang. Karena Aku mau balas Ini apa? keren. Gitu. Ini kayaknya habis bahan ini nih. Dia udah dulu aku baca sering ikut ini kali ya. Bang. Jadi karena memang kan aku anak laki-laki ini Bang, laki-laki cuma satu kan. Oh, lu iya. laki-laki sendiri. Itu aku 3. Jadi pangguaran lah kau ya. Iya, ya Berarti Pak. beban dia berat juga. Bang. Junjung baringin katanya Bang, istilahnya gitu kan. Jadi memang ya si junjung baringin dia hipotomi. jadi kemana-mana aku selalu istilahnya udah dapat pesan dari mama, termasuk dari bapakku dulu kan almarhum. Ikutin ulaun itu. Asal ada ulaun adat ikutin supaya kau paham. Betul, Karena itulah nanti bekalmu di hari tua, istilahnya itu. Itu apalagi kita orang Batak, Bang. Banyak yang sekarang istilahnya udah ketika udah berkeluarga. Enggak, pas mau menikah baru repot dia belajar. Iya, apalagi yang repotnya sudah berkeluarga. Itu dia, baju lumar. Masa tahu bisa Bang ya? Iya, Kalau iya. kan belum Mangoli juga, Bang. Belum Mangoli. iya. Nanti Mau kita ngajarin yang takutnya udah Bang ngajarin. Belum Mangoli ya. Iya. Cuma Harusnya Abang ini yang ngomong pengalaman. gitu. Pengalaman aja Bang, pengalaman. Ya, nggak apa-apa. Pesta-pesta ada. Aku yang udah 15 kali jadi suhud santai aja. Nah, sebetulnya Abang kan. Kita banyak belajar dari Abang sebetulnya. Siap-siap Bang. Jadi Gitu. memang itulah, holong lah Bang. Holong. Jadi kasih. Holong. Jadi intinya kalau Sylvie itu nggak setuju lah ya dengan inovasi ya. Ya, dan nggak apa kita hormati bahwa dan alasan dari Laeswetnya itu juga bagus. Jadi Maksudnya dia kan ada upasa dibilang dia napinuka napinuka nipar jolo paiuton nipar pudi istilahnya gitu. ya yang sudah dibuka sama oleh opung yang dulu. oleh Walaupun kita ya. yang dulu-dulu. Tapi akan lebih indah mungkin kalau kata-katanya oputa si Raja Jolo martukot siala gudi akan naulina denggan. Nah, itu naiuton di Parpudi itu. Ini akan naulina denggan Aku selalu napinuka. dari ini, Istilahnya Bang. kan akan naulina denggan napinuka Ini oputa hari ini Parjolo. langsung 50 DM. Perempuan semuanya. Memang Langsung DM. Zara Menurut Batak. kata-katanya akan lebih indah. Kita tambahin akan naulina denggan napinuka oputa Parjolo. tuh. Niuton di hita Parpudi. Betul enggak, Bang? Nauli. Lebih nauli kan? Nauli Namo. Buti masih anau, Bang. Jadi next. Banyak ngomong di hari ini, Bang. Berat. Nah ini karena konteksnya ini Paradaton nih Bang. Kita harus terjun Harus serius ya. Harus serius ini. Ini ada si siapa nih? Si Barani Indra. Si Barani Indra 17. Horas. Jadi marga si Barani nih. Pernikahan adat Batak rumit, itu hoax. Yang rumit itu bukan adatnya dan prosesnya, yang rumit itu orangnya yang perlu direnovasi. Itu akhlak dan pola pikir manusia sekarang, baik itu pola pikir tentang prosesi, adat pernikahan dari mulai pranikah, nikah sampai pasca nikah. Itu simpel banget kalau kita ikuti acara seksama dan ada embel-embel uang yang menganggap adat itu untung rugi ya. Harus bangga dong punya adat begini. Intinya dia gimana lah ya? Enggak, kalau menurut dia, jadi kalau dibilang adat itu rumit itu hoax. Jadi yang rumit itu adalah pola pikirnya dan orang-orangnya. mindsetnya, betul. Betul. Apalagi kalau misalnya adat itu sudah Dilandasi dengan uang tadi Bang. betul. Jadi kalau kita ikuti secara seksama, ada embel-embel uang yang menganggap adat itu untung rugi. Iya. Ya harus bangga dong. Adat itu punya adat. Kalau kita punya adat begini. Betul. Sekali lagi, yang rumit itu orangnya, yang dimana zaman sekarang standarnya itu uang, ya gengsi dan juga hal-hal yang lain. Jadi ini sebenarnya antara si Barani Indra dengan si Tohang tadi sebenarnya hampir sama pola pikirnya. Jadi memang diharapkan kalian berdua ngobrol lagi di. Kok jadi mereka berdua? Oh terus Saya aja loh, Bang. Jadi mungkin jangan dilandasi dengan uang mungkin maksudnya itu Bang. Tapi memang tapi mau digimanain? Tapi sebetulnya sih ya Si lopit di tangan bener juga. perlu nih. Kadang ada juga yang dibilang aik godang aik laut kan. Iya. Terus nirwasi benas laut iya kan Bang. Istilahnya segala sesuatunya itu adalah memang ya perlu juga. Iya. Gitu. Jadi nih sedikit lah gue share ya. Betul Bang. Jadi Gimana Bang? yang udah pengalaman. Jadi Kita dengerin waktu dulu. itu- Kira-kira buah Bang? Pada pernikahan prosesi adat Batak ini Bang. Kenapa? Menurut Abang? Makanya tadi aku bilang, aku itu dulu termasuk orang yang menganggap ini rumit dan bertele-tele. Makanya pada saat itu 2008 ya, 2008 itu gue H-1, aku begadang. Gadang. H-1. Ha-ha. H-1 itu sebelum Pamas Masuon, Iya. Maruju, sebelum Maruju. nikah, besoknya nikah, aku begadang. Pesta Pamas Masuon besok begadang. Iya, Abang. begadang. ngapain Supaya pada saat hari H, aku bisa tidur. Balok gitu. Paginya kan masih buah-buahan lagi Bang. Ya itu, pokoknya udah ikutin aja semuanya, jadi ngezombie supaya ini cepat-cepat lewat.
pada waktu itu, tapi di tengah-tengah prosesi barulah kerasa gitu kan. Oh ternyata kalau dari pandanganku pesta adat Batak ini sebenarnya adalah announcement. Jadi bayangin ya, aku kan Simanjuntak, istriku Borondolo Seribu. Nah dari Borondolo Seribu ini kan punya bapak, punya mama lagi. Jadi ada berapa marga lah yang terkumpul di gedung itu yang menjadi saksi bahwa kami sudah menikah. Iya. Nah, statement mereka, misalnya, oke, aku dari Siahaan merestui kalian, inilah ulos. Ini kan sebenarnya announcement. Jadi tiap-tiap marga menyatakan bahwa kami senang kalian menikah. Jadi sebenarnya kalau basic adat Batak itu, kalau aku lihat secara rundown, itu sebenarnya announcement. Jadi jadi kalau nanti kau enggak misalnya, kan nggak semua kau kenal kan. Kalau udah misalnya kok Tamu undangan nggak semua lah ya. jadi nanti datang lah nih. Inilah pas mangulosi, inilah Yoga, ini bapak udahnya calon istrimu ya, ini tinggal di Depok. Iya. Inilah ibotonya yang dari ini. Jadi gitu, semua sebenarnya perkenalan. Jadi bagaimana kita melihat itu ya itu dia sebenarnya. Betul Dan yang lucunya lagi nih, lucu nih. Jadi kan waktu itu gue bener-bener nikah itu kan pakai uang sendiri lah kita kan, sama calon kita ngumpul. Waktu itu memang mama yang ngurus semua, bapak udah nggak ada kan, udah meninggal. Keluarlah jumlah sekian. Gue tanya, itu udah kecil mak? Iya udah kecil. Apa nih jumlah uang itu? Wow, berapa tuh? Ada lah. Ada lah ya. Nah, nanti kaget kalian. Terus nggak bisa lebih kurang, nggak bisa gini-gini. Wah di situ gua ngamuk men, mau nyokap, agak tinggi lah. Iya. Berarti orang Batak itu tidak boleh miskin. Kalau mau pesta, gua gitu ya nyokap gua. Iya. Nyokap gua jawab apa tau nggak? Iya mang. Oke, kalau gitu ya mau apa? Tapi Jadi balik lagi ke masalah tadi uang itu ya memang perlu ada. Harus ada. Ya ada lah kalau nggak Harus ada. lah. mungkin Kalau gini nggak bang, mungkin yang dimaksud Akana Poso yang sekarang ini ada momok di balik pernikahan adat Batak itu sinamot tadi bang. Lo nggak Gitu. gini. Sekarang kau punya Ito nggak? Punya. Nah sekarang lu nggak pakai sinamot, lu mau nggak? Mau Enggak lah digratisin pasti. nggak gitu? Udah kan Prosesi. gitu. Nah ini dia mungkin ada mindset dari mereka istilahnya. Dan sebenarnya gini loh, karena aku udah balik lagi ke kalau aku udah ngawinin gitu kan, Iya. Itoku gitu. Ya sinamot itu kan sebenarnya gini. Apa sih maknanya gimana? Jadi maknanya gini, sebenarnya yang aku tahu ya, kalau aku bisa salah bisa dibenerin gitu loh. Ya pasti lah. Nah, jadi sebenarnya gini, misalnya Yoga mau merit sama Buru Siringo-ringo misalnya. Iya. Nah, Buru Siringo-ringo ini sebenarnya kan kau titipin uang. Misalnya Iya. apa namanya? Sinamot tuh misalnya 80 juta. Misalnya. Dek, ini Abang kasih 80 juta. Kau aturlah pesta ya. Tapi kalau karena udah ku kasih kau 80 juta, minimal gedungnya Mayora lah. Gedungnya Mayora, terus tamunya sekian. Jadi sebenarnya lu ngasih sinamot pun, lu masih bisa ngasih saran. Gitu loh, nggak bisa lu cuma diskusi. Sebenarnya itu lu kayak nitipin duit, namanya laki-laki ya lu danain. Tapi ngedanain itu pun, itu sebenarnya kadang-kadang kayak dari pihak aku dulu, Itoku dulu, ya tetap aja kita ngeluarin duit juga. Gitu loh. Jadi kalau sinamot yang sekarang, kalau lu jadi masalah ya sebenarnya semua orang juga kalau mau merit juga perlu budget kan. Iya sih. Nah ini cuma budgetnya dibuatlah seakan-akan tuhor. Padahal enggak. Kok misalnya ngasih ke Itoku 80 juta, itu kan membuat pesta-pesta lu juga. Istilahnya Iya. mahar lah kalau bahasa. Mahar. Jadi kemarin kebetulan Itoku salah satunya yang masih aku ingat sama Marga Sidabutar. Sidabutar ini ngomong, kok kasih segini, tapi kalau bisa jangan di sini. Ya minimal pestanya di gedung inilah. Iya. Gitu loh. Jadi memang ada kesepakatan. Tapi setuju nggak bang? Kira-kira kalau misalnya sinamot itu mempengaruhi istilahnya Orang-orang susah gedung nikah, lah, gitu istilahnya. maksudnya. Nggak juga, istilahnya besarnya sinamot kita harus juga bisa istilahnya gedungnya gitu loh, menyesuaikan dengan gedungnya. Kadang kan ada yang gitu. Bisa. Karena kan sinamot kan dibacakan nih di depan umum nih gitu kan. Iya, pada saat unjuk gitu. Jadi kan sebenarnya balik lagi itu masalah tadi kau bilang. Karena ada juga ketika aku ikut nih kan, ikut serta istilahnya ngikutin lah
ketika ada pesta aku ikut, aku dengar-dengar. Ada juga yang bilang kalau Maulana Saun sinamotna dang bui gedungon, istilahnya gitu. Ikon agak balga doti gedungnya. Iya. Gitu. Iya bener dong. Misalnya gue ngasih 80 juta nih, kalau lu gitu, terus tiba-tiba lu taruh di aula gereja, ya lu jualan boru. Bener. Iya. Bener juga itu dia. Itu dia maksudku tadi. Mungkin kan udah pengalaman nih. Iya, ya harus begitu. Enggak, intinya kan balik lagi satu kata yang tadi keluar dari mulut Adi itu bagus banget. Sebenarnya masalah Holong. Jadi kalau kedua belah pihak memang pengen ini jadi, ya semuanya akan terbuka dengan jujur gitu loh. Betul. Nggak ada yang disusah-susahin gitu loh. Iya. Karena aku termasuk orang yang dulu nyusah-nyusahin. Karena gue agak kurang rela sebenarnya itu. Gue merit waktu itu. Jadi kayak itu Abang persulit nikah itu abang gitu. iya maksudnya ya rese aja gue waktu itu. Oh, rese ya? Waktu Kayak nggak ikhlas gitu? Iya, karena bukan masalah duit tapi ya lebih ke aduh itu gue merit nih gitu kan. Tapi itu dikasih tahu lah sama si Manjuntak Bekasi waktu itu bahwa kebetulan manggilnya Bapak Tua Unang Sony. Kita tugas kita di sini adalah bagaimana supaya ulaun ini jadi. Jangan malah nggak jadi. Disitulah aku jadi intinya tinggal gimana kedua pihak ini mau jadi atau enggak. Kayak godang kayak laut kan. Dus niroasi baina saut. Tuh. Nyambung lagi ke situ. Iya nyambung lagi ke Tapi situ aku hari ini nggak banyak ngomong bang. Kayaknya berat banget nih materinya buat saya bang. Oke, berarti nih ya udah Berat, skip berat. lanjut ya. Oke. Oke, next comment dari siapa nih? Di Parapat Roholong. Kalau menurut saya sudah sangat bagus, ada tahapan-tahapan dan marhori-hori dinding, marhudip, martupol sampai pada hari H. Di pernikahan mempelai, laki-laki datang ke tempat mempelai wanita dan membawanya ke gereja untuk diberkati. Setelah itu acara adatnya nagok ini agak bertele-tele, panjang juga ribet. Gimana caranya memangkas acara paradatan ini jadi lebih simple, tetapi tidak mengurangi tatanan yang diajarkan oleh leluhur kita. Simple but nice. Jadi ini sebenarnya pihak yang juga kalau bisa ada sedikit renovasi dikit lah. Betul, improvement bang ya. Ada improvement. Jadi sebetulnya dia ya yang penting tuh Adatnya berjalan. Adatnya berjalan, tadi prosesinya tetap berjalan, cuman ya kalau bisa Jangan bertele-tele. Jangan terlalu bertele. Contohnya kayak mandokata kan. Tapi kan balik lagi, bertele-tele itu kan juga sebenarnya masalah pandangan orang. Betul. Bisa yang dibilang ini segini bertele-tele, bisa dibilang yang ini enggak gitu. Tapi lagi pula sekarang sudah termasuk Sih, jarang lah Pak. pesta adat nggak ada yang sampai malam. Jam kok. 6 apalagi, kelar kok, apalagi soalnya. sekarang gedung kan. Iya, soalnya kan sekarang apa denda gedung lumayan gede. Iya itu dia. Ini udah skip ya. Kita lanjut lagi bang nih dari Dewan Panjaitan. Dewan Panjaitan ini. Oke, Ya. coba di. Sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah perlu direnovasi? Bisakah kita ganti bahasa renovasi dengan improvement? Nah ini improvement lagi nih. Gini. Sebenarnya dua kata ini memiliki pengertian yang tujuan yang sama. Kita menggunakan kata renovasi, orang akan berpikiran adat akan diubah. Dengan segala hormat kita tidak boleh mengubah adat. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan improvement. Improvement yang dilakukan tidak boleh mengurangi atau menghilangi esensi-esensi adat tersebut. Banyak improvement yang bisa dilakukan di pesta pernikahan adat. Saya nggak ngerti ada banyak orang Batak yang anti dengan improvement di pesta pernikahan adat Batak. Kalau kita mau sedikit mengamati apakah template atau urusan prosesi dan pelaksanaan adat Batak yang ada di Jakarta sama seperti yang ada di Kota Medan, nggak usah jauh-jauh, antara Jakarta dan Bandung saja ada perbedaan dan dengan Seperti cara yang kita pelaksanaan. obrolin ya. Betul. Perbedaan cara pelaksanaan di antara kota A itu apakah membuat adat Batak di Kota Medan menjadi lebih sah dibanding Kota Jakarta? Tentu tidak. Perbedaan itu terjadi karena adanya improvement. Kenapa improvement terjadi? Karena perlu disesuaikan dengan keadaan dan lokasi tempat kita berada. Apa bedanya dengan kondisi sekarang? Generasi muda mulai banyak yang menjauh, bahkan sudah ke arah apateso. Saya rasa sangat perlu kita lakukan improvement. Kira-kira seperti itu dulu pendapat saya, Laiku. Iya. Setuju. Kalau improvement setuju. Tapi sebenarnya hal-hal itu sebenarnya udah dilakukan juga. Salah satu kita pernah ngobrol sama Amang Murphy Utagalung. Itu beliau Napunasa Arion Group waktu itu. Aku sempat tanya, Amang, kalau dari pandangan Amang, dia kan wakil ketua Utagalung kalau nggak salah, wakil ketua Utagalung se-Indonesia. Nah dia bilang oke, kalau dibilang itu sedikit bertele-tele apa segala pun bisa diterima, dan itu pun sudah dilakukan improvement seperti halnya jumlah ulos. Jadi kayak misalnya kayak Utagalung biasanya 17 ulos, terus dikurangi jadi 10. Jadi sebenarnya improvement itu sudah ada. Tapi kalau saranku sebenarnya ke anak-anak muda Batak yang mau kami ini bakalan menikah, sebenarnya pelajarin dulu, selami dulu
Karena begitu itu kalian tahu maknanya dan itu indah, itu udah nggak ada lagi tuh kata-kata bertele-tele, rumit. Semakin banyak yang ngedoain lu kan lu semakin seneng. Iya lah ya. Iya kan? Banyak berkat yang Iya, banyak berkat yang datang, banyak tupak juga. Jadi, Tupak tetap lagi nomor nih. 1. Oke, next topik apa? Kayaknya masih ada satu lagi nih. Satu lagi nih. Satu lagi apa lagi? Ada lagi? Ini soalnya banyak banget komen ini bang. Dari Batak Nah, ini Medan Batak Dabing. Medan Dabing kayaknya Bang Coba. nih. Lumayan rumit dan ribet, tapi termasuk dilema juga. Satu sisi pertahankan nilai-nilai budaya, satu sisi lagi ini sudah agak berlebihan untuk sekarang ini. Nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur memang luar biasa, tapi segala sesuatu itu ada masanya dan akan bertentangan dengan kemajuan zaman. Pada akhirnya waktu sendiri yang akan merubah ini perlahan-lahan. Apa karena sudah tidak menghargai warisan leluhur? Kayaknya bukan. Tapi situasi dan kondisi masyarakat zaman dulu nenek moyang kita dengan situasi sekarang itu udah jauh beda. Betul. Bahkan teramat sangat jauh. Tuntutan zaman yang buat nilai kepentingannya jadi berubah. Tuntutan zaman yang membuat nilainya jadi jauh berubah. Dulu berlama-lama dalam upacara adat itu sangat penting. Sekarang berlama-lama dengan upacara adat itu menghabiskan waktu karena ada tuntutan lain yang lebih penting yang harus dilakukan. Jadi nilai kepentingannya jauh berubah, tapi nilai moralnya tetap tinggi. Nilai kepentingannya juga udah sama. Bahkan sekarang ini juga sudah jauh berbeda kalau dibandingkan dengan yang dulu. Dulu bisa sampai 1 harian acara adatnya. Sekarang Wisma sudah membatasi waktu hanya sampai jam 20.00 atau jam 8 malam. Ya, jadi satu suka atau nggak suka perlahan-lahan pasti akan ada adjustment. Betul. Jadi sebetulnya memang Mengikuti zaman berarti. Mengikuti ya situasi lah. ya banyak kayak Bang. tadi Jadi sebenarnya udah Iya. mulai tumbuh juga ya pembaruan adat tadi, tapi tidak mengurangi esensinya tadi. Jadi Bang. sebenarnya kalau kalian tahu di dalam runutan adat pernikahan Batak itu ada yang namanya Marhoriori Dinding, Marhoriori Dinding. terus juga ada yang namanya Martonggo Raja. Betul. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan di hari H itu dibicarakan di Tonggo Raja. momen itu, Martonggo Raja dan Marhoriori Dinding dan Marusip. Nah, Banyak loh, Bang. Banyak ya kan. Nah, dari pembicaraan itu selama ada kesepakatan di antara dua keluarga, so menurut gue sih silakan aja gitu. Ya memang mungkin maksudnya ini kan dia membandingkan ketika prosesi adat dulu, ketika opung-opung. Tapi sebenarnya uniknya di sini gini nih, ini adat nih sakral, opung-opung yang dulu bisa kok. Ya karena kan dulu Kok kita nggak bisa gitu loh. sekarang dulu itu semua istri-istri pasti di rumah tangga sih. sekarang udah jarang banget loh. sama. Ya itu dia maksud Bisa juga kerja gitu kan. Maksud aku di sini challenge-nya gimana? Kita nih harus bisa Jadi sebenarnya paham lah. Jadi sebenarnya gini loh. Sebenarnya apa yang sudah kita lihat di Jakarta ini atau di Medan atau dimanapun zaman sekarang itu sebenarnya sudah hasil improvement kok. Sudah improvement lah pasti Bang. Iya. Kalau prosesi adat kan sebenarnya banyak. Ada Banyak. Mangaririt, Marhoriori Dinding, Petua Hata, baru Marhusip lagi. Iya. Marhusip baru habis Marhusip Martupol. Ya, ini kan sekarang kayak Marhusip, Marhori Dinding dan lain-lain bisa Kadang digabung satu hari. Ada kayak Martupol sama Marhusip tuh kadang udah digabung dijadiin satu. Ya, itu tadi yang gua bilang. Banyak yang kayak gitu Bang. Kayak Marhoriori Dinding, kadang Petua Hata udah dijadiin satu. Ya, Banyak jadi lah. kira-kira kayak gitulah ya. Kalau untuk pernikahan adat Batak seru sekali diskusinya. Panjang. Mungkin ya itu tadi Bang, istilahnya opung-opung kita yang dulu itu pun udah dipikirkan jauh lah ketika membuat Betul. Dan itu prosesi indah adat. Dan banget. itu memang indah banget. Jadi kita jangan sekali-sekali lah menganggap itu enteng lah istilahnya Menganggap gitu. itu apalagi mengganggu dan rumit itu enggak sama sekali. Enggak sama Itu sekali indah lah. dan Istilahnya bermakna. indah dan bermakna sekali Bang.